Menlu RI beri peringatan ke AS Cina. Ada apa? Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memperingatkan Amerika Serikat dan Cina untuk tidak melibatkan RI dalam persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh lebih luas. Hal itu disampaikan Retno dalam sebuah wawancara dengan Reuters menjelang serangkaian pertemuan penting para Menteri Luar Negeri regional minggu ini. Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini, kata Retno Selasa 8 September 2020. Retno juga mengatakan bahwa negara-negara ASEAN yang berada di sekitar Laut Cina Selatan, tempat AS Cina berperang, juga menolak dilibatkan. ASEAN terdiri dari Indonesia, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei. Retno mengatakan ASEAN harus tetap netral dan bersatu. ASEAN, Indonesia, ingin menunjukkan kepada semua bahwa kami siap menjadi mitra, kata Retno. Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini. Pernyataan itu disampaikan Retno di saat kondisi Laut Cina Selatan semakin memanas dalam beberapa bulan terakhir. Itu terjadi karena baik Cina maupun AS sama-sama meningkatkan kehadirannya di wilayah yang diperebutkan banyak negara itu. Hal itu memunculkan ketakutan di antara beberapa negara Asia Tenggara bahwa resiko konflik bersenjata meningkat. Cina telah meningkatkan kehadirannya di kawasan karena negara itu mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan. Namun Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei juga mengklaim perairan yang kaya akan sumber daya tersebut. Di sisi lain, AS terus meningkatkan patroli di perairan dengan alasan menjaga wilayah tersebut dari konflik yang juga memastikan agar jalur penting perdagangan global itu tetap bebas dan aman bagi kapal-kapal negara lain yang melaluinya. AS bahkan telah meningkatkan operasi kebebasan navigasi di perairan itu dengan membawa 2 kapal induk ke wilayah tersebut untuk pertama kalinya sejak 2014 meski ada ancaman dari Cina. Sempat tertunda, ASEAN adakan pertemuan hingga bahas ketegangan AS Tiongkok di Laut Cina Selatan. Para diplomat top dari negara-negara kawasan Asia Tenggara mengadakan pembicaraan tahunan melalui konferensi video pada Rabu 9 September 2020. Perundingan ini dimaksudkan untuk membahas krisis besar yang ditimbulkan oleh pandemi virus corona dan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan serta persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sebelumnya tertunda selama sebulan dan kini diadakan secara online untuk menghindari penyebaran virus. Dikutip pikiran rakyat.com dari AP News, pemimpin dari 10 negara ASEAN itu juga akan bertemu dengan mitra Asia dan Barat, termasuk AS dan Tiongkok untuk pembicaraan yang ditutup oleh Forum Keamanan Tahunan. Vietnam menjadi tuan rumah dan pembicara dalam pertemuan ini. Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc menyerukan solidaritas regional di tengah hambatan dalam upacara pembukaan yang dihadiri oleh banyak diplomat di ibu kota Hanoi. Nilai berharga dari kerjasama kita sedang diuji di lingkungan yang penuh dengan volatilitas dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama pandemik virus, kata Phuc. Landscape geopolitik dan geoekonomi regional termasuk Laut Cina Selatan menyaksikan volatilitas yang membahayakan perdamaian dan stabilitas, tambahnya. Pandemi juga telah menunda pertemuan dengan cara jabat tangan yang merupakan ciri khas blok ASEAN. Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Quoc Dung mengatakan bahwa pembicaraan akan terus fokus pada tanggapan regional terhadap pandemi dan cara-cara untuk membantu negara-negara anggota pulih secara ekonomi. Penularan virus telah menghancurkan industri manufaktur, ekspor, perjalanan, dan pariwisata di kawasan itu dan memicu resesi ekonomi terburuk dalam beberapa dekade di kawasan berpenduduk 650 juta orang. Proyek utamanya adalah membentuk dana tanggapan virus untuk membantu negara-negara anggota ASEAN membeli persediaan medis dan pakaian pelindung. Thailand telah berjanji untuk memberikan kontribusi $100.000 AS atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Selain itu, mitra ASEAN seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan diharapkan untuk mengumumkan kontribusi mereka. Hal ini diinformasikan oleh seorang diplomat senior Asia Tenggara.
Persediaan medis regional juga telah disetujui dan studi yang akan dibiayai oleh Jepang akan meneliti kemungkinan mendirikan pusat darurat kesehatan masyarakat ASEAN. Namun isu yang tak kalah penting dalam agenda adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan yang melibatkan Tiongkok, Taiwan dan anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Pada Juli 2020 lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa pihaknya menganggap hampir semua klaim maritim Tiongkok di wilayah lepas pantai yang disengketakan di luar perairan yang diakui secara internasional itu tidak sah. Meskipun tetap netral, dalam sengketa teritorial, pemerintah AS pada dasarnya berpihak pada 4 negara menuntut ASEAN, bersama dengan Indonesia yang semuanya menentang klaim Tiongkok atas hampir seluruh jalur air di Laut Cina Selatan. Tiongkok kemudian menuduh AS menyebarkan perselisihan di wilayah strategis. Dan bulan Agustus 2020, militernya dilaporkan melakukan uji tembak 2 rudal di Laut Cina Selatan selama mengadakan latihan. Semakin didesak oleh Cina agar tidak jadi negara merdeka, Taiwan hubungi Indonesia untuk minta bantuan. Bantuan apa? Taiwan kini semakin didesak oleh Cina hingga naikkan banding ke dunia internasional untuk mencari dukungan. Hal itu dikarenakan Taiwan menginginkan untuk jadi negara merdeka seutuhnya tanpa bergabung dengan negara lain termasuk Cina. Kini Indonesia pun dimintai bantuan oleh Taiwan untuk mendukung keinginan Taiwan menjadi negara merdeka. Menteri Luar Negeri Taiwan Zhao Zhiesepu menyerukan agar Indonesia dan negara lain mendukung Taiwan dalam setiap konferensi, mekanisme dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apalagi dalam situasi pandemi virus corona yang memicu krisis seperti sekarang ini. Masyarakat internasional perlu berupaya semakin ekstra untuk mengatasi setiap hambatan yang terjadi. Dikutip dari Kompas.com Senin 7 September 2020, Wu mengatakan Taiwan juga telah siap, bersedia, dan mampu berpartisipasi dalam upaya bersama menangani krisis akibat pandemik virus. Wu mengklaim dengan keberhasilan Taiwan dalam menangani pandemi, negaranya akan dapat berkontribusi lebih banyak kepada dunia jika ikut dalam setiap kegiatan PBB. Dia menambahkan jumlah kasus virus yang dikonfirmasi di Taiwan kurang dari 500 kasus. Sementara itu, jumlah kematian akibat virus tercatat hanya dalam 1 digit. Semua itu terutama karena berbagai tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Taiwan dalam menghadapi pandemi virus, ujarnya dikutip dari rilis tersebut. Hingga akhir Juni, Taiwan melaporkan telah menyumbang 51 juta masker medis, 1,16 juta masker N95, 600.000 baju pelindung, 35.000 termometer, dan berbagai peralatan medis lainnya ke lebih dari 80 negara termasuk Indonesia. Wu meminta agar PBB harus lebih inklusif dan tidak boleh mengabaikan negara manapun di dunia, termasuk Taiwan, untuk ikut andil dalam setiap kegiatan PBB. Selama ini, dia mengklaim bahwa Taiwan selalu dikesampingkan dari setiap sistem organisasi PBB. Selain itu, dia menambahkan bahwa Cina juga terus menekan PBB untuk memblokir setiap partisipasi Taiwan dalam PBB. Wu menuding Cina secara keliru menggunakan resolusi 2758 yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1971 sebagai dasar hukum untuk memblokir partisipasi Taiwan di PBB. Wu menegaskan bahwa Taiwan tidak pernah menjadi bagian dari Cina. Presiden dan anggota Kongres Taiwan dipilih langsung oleh rakyat Taiwan. PBB harus mengakui bahwa hanya pemerintah yang dipilih melalui prosedur demokrasi di Taiwan yang dapat mewakili 23,5 juta rakyat Taiwan, dan Republik Rakyat Cina tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama Taiwan, sambung Wu. Wu menyatakan bahwa Taiwan akan dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada dunia jika diikuti dalam setiap kegiatan PBB. Dia juga mengutip pernyataan pembukaan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi, "Kami rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di sini untuk menegaskan kembali kepercayaan kami pada hak asasi manusia dan persamaan hak antara pria dan wanita, serta semua bangsa, baik besar maupun kecil. Cita-cita menjaga HAM dan kebebasan fundamental semua orang yang tertuang dalam piagam tidak boleh menjadi kata-kata kosong.
saat PBB dalam penantian untuk 75 tahun yang berikutnya. Masih belum terlambat untuk menyambut partisipasi Taiwan, sambung Wu. Gelar lebih banyak latihan militer, Cina. Kapal lain tak boleh masuk. Pemerintah Cina mengumumkan pihaknya akan menggelar lebih banyak latihan militer mulai Senin, 7 September 2020 di sepanjang pantai timur laut dan pantai timur. Melansir Reuters yang mengutip Administrasi Keselamatan Maritim, latihan pertama akan dilakukan di Laut Bohai, di lepas pantai timur Laut Qin Huangdao, Senin. Adapun latihan kedua termasuk latihan tembak-tembakan akan diadakan di bagian selatan Laut Kuning pada Rabu di luar kota Lianyungan. Semua kapal lain dilarang masuk daerah itu, demikian bunyi pengumuman tersebut. Bulan lalu, Cina mengumumkan 4 latihan terpisah dari Laut Bohai ke Laut Timur dan Kuning dan turun ke Laut Cina Selatan yang disengketakan yang menurut para ahli militer Cina adalah langkah yang langka. Cina juga sering mengadakan aktivitas militer di dekat Taiwan yang diklaim Cina dan mengeluh tentang misi militer AS yang terus berulang di Laut Cina Selatan. Cina dan Amerika Serikat telah berselisih tentang segala hal mulai dari pandemi virus, perdagangan,